Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ali dari jurusan Teknik Elektro Universitas Malaysia. Ya, di sini saya menjelaskan tentang gaya dan torsi dalam medan magnet. Ya, yang saya ambil dari bab 10 buku Skom Series Medan Elektromagnetik. Langsung saja kita mulai. Di sini gaya dan torsi dalam medan magnet dibagi dalam 6, yaitu yang pertama gaya magnetik pada partikel-partikel, kombinasi medan listrik dan medan magnet, 3 gaya magnetik pada elemen arus, 4 usaha dan gaya, 5 torsi, dan yang terakhir yang ke-6 momen magnetik kumparan sebidang. Yang pertama, gaya magnetik pada partikel-partikel. Suatu partikel yang bermuatan bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahnya tidak lurus dengan muatan, kecepatan dan kerapatan flux magnetik B. F sama dengan U kali B jika medan serba sama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan, maka lintasan yang ditempuh akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Gaya medan besarnya F sama dengan angka mutlak Q dikali UB dan arahnya menuju pusat lingkaran. Besar percepatan sentripetalnya omega kuadrat R sama dengan U kuadrat per R. Maka untuk hukum Newton kedua, yaitu harga mutlak Q UB sama dengan M dikali U kuadrat per R, atau R sama dengan MU per harga mutlak Q dikali B. Yang kedua, yang kedua kombinasi medan listrik dan medan magnet. F sama dengan Q kali E tambah U kali B. Persamaan komponen Z atau komponen listrik atau gerak dalam arah Z. Z sama dengan 1/2 AT kuadrat dikurang 1/2 dikali QP dikali E per MP dikali T kuadrat. F sama dengan Q dikali E ditambah U0 dikali B sama dengan QP dikali IAZ kurang U0 BAY. Komponen magnetik berubah menjadi QP UB AN menghasilkan gerakan melingkar tegak lurus pada sumbu Z dengan periodenya T sama dengan 2P per U sama dengan 2P MP per QB B. Yang ketiga, gaya magnetik pada elemen arus. Satu sinyal yang sering jumpai di mana suatu pengantar yang dilalui berada dalam medan magnetik eksternal karena I sama dengan dQ per dt. Persamaan diferensial gaya tersebut dituliskan dengan dF sama dengan dQ dikali U kali B sama dengan I dt dikali U dikali B sama dengan I dikali DL dikali I dikali DI dikali B, di mana DI sama dengan UDT adalah elemen panjang dalam arus I. Jika pengantar lurus dan medan konstannya sepanjang arusnya, maka gaya diferensial tadi diintegrasi dengan hasil F sama dengan ILB sin theta. 4 usaha dan gaya magnetik pada partikel bermuatan
bermuatan dan pengantar yang dilalui arus seperti yang telah berasal dari medan yang bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya FA yang sama besar tapi arahnya berlawanan, jika terjadinya gerakan kerja yang harus dilakukan oleh gaya terakhir adalah V sama dengan integral satu awal menuju satu akhir FA dikali DI. Hasil positif pada integral ini berarti kerja telah dilakukan pada sistem dalam memindahkan partikel atau pengantar tadi dari kedudukan akhirnya melawan medan. Karena gaya magnetik dan sebab itu juga FA kurang umum, FA minus umumnya tak konservatif. Untuk menjaga integrasi, jadi haruslah dipastikan seluruh lintasan yang menghubungkan kedudukan mulai akhir pengantar tersebut. 5. Torsi. Momen gaya dan torsi titik adalah hasil kali silang dari lengan tuas dengan gaya itu sendiri. Dengan gaya adalah vektor dari titik di mana gaya diberikan dan mempunyai torsi terhadap 0. T sama dengan R dikali F, di mana T adalah Newton meter atau Newton meter per radian untuk membedakannya dari suatu energi. Yang keenam, lanjut. Momen magnetik kumparan sebidang. Pada kumparan berlilitan tunggal bidang Z sama dengan 0 seperti ditunjukkan pada gambar 10.6 berikut. Ya, ini dia gambarnya. Dengan lebar W dalam arah X dan panjang I dalam arah Y, terdapat B yang serba sama dalam arah plus X. Gaya yang ada hanya pada sisi L. Bagian sisi sebelah kiri F I kali LAY dikali BAX sama dengan min BI LAZ, dan sebelah kanan FBI-LAZ. Dengan bagi torsi sekitar sumbu Y arus sebelah kiri adalah R dikurang atau minus W dikali W per 2 dikali AX. Ini hanya berubah tanda untuk lengan torsi dari arus sebelah kanan. Torsi dari kedua elemen arus kemudian menjadi sama dengan minus W per 2 dikali AX dikali minus BI L dikali AZ tambah W per 2 AX dikali BI L AZ sama dengan BI LW dikali minus AY ditambah BI A dikali minus AY. Dengan A adalah luas kumparan. Dapat ditunjukkan bahwa ungkapan ini berlaku untuk kumparan dengan bentuk yang sembarang dan terhadap sumbu manapun yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti berlaku untuk semua kumparan yang sembarang yang penting sejajar dengan sumbu Y. Kedua, momen magnetik M harus lingkar sebidang sebagai IAAN. Harus sebidang lingkar. Yang ketiga, dengan vektor satuan normal AN ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Yang keempat, torsi bidang dalam medan adalah E sama dengan M dikali B. Konsep magnetik ini penting dalam memahami perilaku partikel muatan dalam gerakan mengorbitnya. Misal muatan positif Q yang bergerak dalam lintasan lingkaran pada kecepatan tetap
tetap U atau ketetapan U, atau kecepatan tetap U atau kecepatan sudut omega adalah ekuivalen dengan arus I sama dengan omega per 2 pi dikali Q, sehingga ini membangkitkan momen magnetik M sama dengan omega per 2 pi Qa N. Seperti yang kita lihat pada gambar 10 7. Ya, sampai di sini video penjelasan dari saya. Bila ada kurang dalam penyampaian dan salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.